Bentar ya, ini agak lemot nih ya. Jadi di sini di kimia analisis instrumen kita di sini ada mengenal istilah kromatografi dan spektrofotometri. Prinsipnya apa dari masing-masingnya ini? Kalau kromatografi itu prinsipnya adalah pemisahan. Nih, kromatografi itu adalah prinsipnya pemisahan. Sedangkan spektrofotometri itu prinsipnya kalorimetri. Apa itu kalorimetri? Kalorimetri merupakan metode untuk menentukan kadar suatu larutan atau suatu senyawa yang belum diketahui kadarnya terhadap larutan yang sudah diketahui kadarnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari intensitas warna yang terbentuk. Nanti kalau di spektro kan ada panjang gelombang. Lah, tiap panjang gelombang itu mempunyai ciri khas warna yang berbeda-beda. Kromatografi sendiri di sini ada kromatografi lapis tipis, ada HPLC, seperti itu contohnya. Nah, nanti kita bahas satu persatu nih contohnya. Intinya kalau di sini kita ditanyakan prinsipnya, kita bedakan dulu. Kalau kromatografi itu prinsipnya adalah pemisahan, sedangkan spektrofotometri itu prinsipnya adalah kalorimetri. Kalorimetri itu tadi apa? Kalorimetri itu metode untuk menentukan kadar suatu larutan atau kadar suatu senyawa yang belum diketahui kadarnya dibandingkan larutan yang sudah diketahui kadarnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan intensitas warna yang terbentuk. Sampai di sini paham teman-teman? Perbedaan kromatografi dan spektrofotometri yang dulu. Nah, ini. Senyawa yang sifatnya polar nanti akan tertarik ke senyawa ke larutan yang polar, tergantung fase gerak fase dari dan sampel. Nah, MPKL-nya ditotalkan kan di plat KLT-nya, nanti akan terelusi berdasarkan polar, sampel kita polar, kemudian pelarut kita juga polar, maka sampel kita akan terelusi mengikuti pelarutnya. Beda lagi kalau misalkan sampel kita non-polar, pelarut yang kita gunakan adalah polar, nanti sampelnya data, kita bahas perhitungan untuk cara mencari RF, nanti ada contohnya juga. Kemudian ada HPLC atau KCKT ya. HPLC ini ada fase normal, ada fase terbalik. Bedanya apa? Terbalik berarti perbedaan kebalikannya daripada fase geraknya. Berarti fase diam lebih polar, fase gerak non polar. Kalau fase terbalik berarti fase diamnya non polar. Normal ini nanti saya fase diam. Waktu retensi dari waktu membentuk suatu puncak kromatogram kan waktu C. Perbedaan fase diamnya itu lebih polar daripada fase gerak sediam gerak. Kemudian yang selanjutnya ada krofikanya untuk senyawa. Kalau seperti itu. Kalau elektroforesisnya apa? Elektron atau bentuk dari suatu partikel. Itu biasanya itu elektroforesis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Untuk jenis-jenis kromatografi. Prinsipnya di kromatografi adalah pemisahan. Kalau spektrofotometri adalah kalorimetri. Fotometri, metri ya kan. Belakangnya spektrofotometri. Nah, prinsipnya apa? Cari yang metri. Kalorimetri, kalor kan, kalori kan itu biasanya warna ya, intensitas warna ya, kalorimetri. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk kalau elektroforesis itu data yang jadi acuannya apa ya? Biasanya dia langsung ada kan untuk ukuran dan bentuknya Kak di situ. Jadi nanti bisa langsung terlihat untuk bentuk-bentuknya. Seperti itu. Kalau elektro itu kualitatif sih, kalau kuantitatif tidak bisa. Kan kita hanya mengetahui partikel kalau kita lihat pakai mikroskop itu loh, Kak. Nah, seperti itu. Itu kan ada kita bisa mengukur ukurannya berapa, terus bentuknya seperti apa, seperti itu. Prinsipnya seperti mikroskop. Praktikum apa ya? Farmasi fisika ya, seperti itu. Paham, Kak? Iya, Sampai Kak. di situ. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, kalau GC itu berarti dia ada fase gerak sama fase diam juga ya, Kak? Iya, kalau di kromatografi sama.
Biasanya Kalau untuk yang biasanya apa Kak kalau kromatografi gas itu? Fase diam, fase geraknya Kak. kromatografi gas ya. Biasanya kalau kromatografi gas itu menggunakan apa ya? Apa sih istilahnya ya? Biasanya kalau fase diamnya itu pakai polimer yang ada di tabung kaca atau logam itu loh, ada di kolomnya seperti HPLC prinsipnya dia. Jadi nanti fase geraknya dia itu gas juga, gas pembawa, ada gas pembawanya di sana. Jadi fase diamnya itu ada lapisan cairan polimer ya, seperti polimer seperti itu. Nah, fase geraknya menggunakan gas pembawa. Gasnya biasanya gas yang inert atau tidak bereaksi kan, seperti helium, seperti itu. Fase geraknya biasanya seperti itu, Kak. Oke Kak. Ya, ada lagi teman-teman? Lanjut ya. Nah, fotografi yang dibutuhkan keluar puncak, kemudian dari puncak terpisah luas ini luas. Kemudian lihat efek yang baik ya. Biasanya mengikut ini terlebih dari sini kalau detailing faktor semakin maka kolom tidak sih detailing faktor kolom dari kromatografi yang kita tahu itu tembus di 100 PLC ya. Kromatografi. Kak, sorry tadi HRF apa ya? Gimana Kak? Tadi HRF itu untuk mengetahui apa ya? HRF itu HRF itu rumus HRF itu kita dapatkan dari RF retention factor dikali 100 untuk menunjukkan letak suatu senyawa pada kromatogramnya. Seperti itu. Yang mau ditanyakan sampai di parameter nih. Lanjut ya. Nah, ini untuk ada nilai yang dikatakan itu luas yang nilai W ini, nilai A ini kan dari tinggi puncak. Misalkan tinggi skor 10%, kalau di bawah seperti itu. Nah, ini antar jarak yang ditempuh RF-nya 0,6 seperti itu. Sampai Kamu tanya suara aku berarti pindah tempat dong kalau yang kecil sama yang besar berarti bisa aja kalau ada. A plus B ya. Penting kalau pertama yang penting prinsipnya, tapi kan itu nanti di bawahnya ada itu sebagai luas yang kecil seperti itu. Nah, biasanya ketahui belum sih? Oke. biasanya tinggal menghitung ya. Cuma tuh, biasanya tapi udah pasti sih nilainya. Kita lanjut spektro. Nah, satu meter panjang sih dari panjang biasanya cahaya polikromatis itu apa? Jadi dari beberapa warnanya spesies itu kecil atau hanya itu awalnya banyak intensitas warnanya banyak satu ya satu ini akan kemudian strena. Di sini ada yang 300 panjang gelombang optik khas warna yang berbeda-beda 350 ada warna sampai biru itu ada tabel 90 itu ada warna yang diserap ada biru kehijauan itu. Sampai yang nantinya ada maksimal berapa ya 800 ya 700 sampai 800 itu nanti ada warna ungu kemerahan lambang yang akan dibaca. Spektrofotometri UV ada spektrofotometri visible. Kalau visible 380 sampai 700. Ya. Jadi kalau untuk UV ya, UV itu ada yang mengatakan 180 sampai 380 atau 200 sampai 400. Ada yang mengatakan kalau visible itu 380 sampai 780. Ada juga yang 400 sampai 800, pokoknya antara rentang itu.
antara 180 380 untuk UV atau 200 sampai 400. Kemudian untuk visible 380 sampai 780 atau 400 sampai 800. Kemudian di spektro itu kita juga mengenal istilah OT, operation time ya. Itu apa? Itu waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran sampel sampai reaksinya itu stabil. Biasanya kalau OT itu untuk spektrofotometri visible. Karena di spektrofotometri visible itu terjadi pembentukan warna. Sehingga nantinya akan membentuk warna yang stabil. Ketika warna yang stabil nanti baru bisa dilakukan pengukuran. Makanya kalau untuk spektrofotometri visible dibutuhkan OT. Untuk perhitungan kadar sendiri di spektro itu ada dua cara. Yang pertama dengan pendekatan absorbansi, yang kedua yaitu dengan menggunakan deret baku. Kalau pendekatan absorbansi itu biasanya bisa menggunakan hanya satu baku saja. Kalau untuk yang pendekatan absorbansi, jadi absorbansi sampel nanti dibandingkan dengan absorbansi dari baku dikali konsentrasi dari baku dikali biasanya pengencerannya, faktor pengencerannya biasanya seperti itu. Kalau untuk yang deret baku biasanya menggunakan kurva baku ya kan, ada biasanya 5 deret baku, 5 konsentrasi. Nanti baru dicari nilai Y sama dengan BX plus A, nanti berapa dapatnya, nanti baru dihitung kadarnya, nanti ada contoh soalnya juga kok. Jadi perhitungan kadar itu ada dua cara kalau di spektro, secara pendekatan absorbansi atau deret baku. Dilihat lagi dari soalnya, kalau soalnya hanya satu baku saja, berarti kita menghitung dengan cara pendekatan absorbansi. Tetapi kalau ada beberapa deret baku di situ dan kita ada nilai biasanya langsung disebutkan sih nilai Y-nya Y sama dengan BX plus A-nya itu berapa. Biasanya langsung disebutkan itu berarti menggunakan perhitungan kadar dengan cara deret baku. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis spektrofotometri. Di sini ada spektrofotometri UV vis, ada spektrofotometri serapan atom, ada spektrofotometri flame, ada spektrofotometri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada spektrofotometri ya, sudah 700 atau 80 atau 200 sampai 400, pokoknya spektrofotometri kromofungsi yang apa ya, di sini homofor dan ada gambarkan konjugasi. Ada kalau ada Yena, ada itu Yena. Kualitas kuantaret dengan kalau spektrofotometri digunakan secara kualitatif dari bilangan gelombangnya itu ada panjang gelombang 700 sampai 3000. Biasanya area yang khas itu area yang khas untuk masing-masing 1500 gitu. Kemudian ada spektrofotometri serapan atom atau biasa yang dikenal AAS ya teman-teman. Penentuan suatu unsur-unsur untuk pengukuran kuantitatif saja, untuk kualitatif tidak bisa karena di spektrofotometri AAS ini atau serapan atom ini lampu detektornya itu berbeda-beda, makanya dari awal kita harus sudah tahu dulu jenis logamnya apa, ini logam apa, ini logam apa. Jadi ketika logam A berarti detektornya lampunya pakai ini, logam B pakai ini. Jadi lampu detektor analisis untuk itu jarang sih keluar kalau flame ini perlu diketahui aja, cuma ya kayaknya jarang keluar. Spektrofotometri X sampai di sini perlu Itu untuk mengetahui ada infrared intermiten sama juga baru tahu. Ya ini jarang sih kalau di kampus paling juga cuma materi ya. Tadi apakah intermittent sama apa? Sama absorban. Jenisnya ya, jenis IR-nya ya. Iya. Di soal yang ditanyakan apa, Kak? Tadi sih seingat saya untuk mengetahui gugus fungsi. Bisa di-share soalnya?
kita Tadi bahas nggak mungkin. capture ya. Tadi soal kuisis tadi sih Kak. Soalnya tadi ada IR intermittent sama IR absorban. Nah itu bingung apa sih bedanya gitu. Kapan kita Iya. tahu pilih yang absorban atau yang intermittennya? Coba nanti saya cari dulu di materi kuliah saya ya untuk IR, transmitan, dan adsorban ya. Soalnya itu emang jarang banget dibahas di perkuliahan. Itu juga di UKAI itu nggak keluar biasanya. Biasanya secara umum saja sih. Nanti di akhir pertemuan saya share ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi teman-teman? Kita lanjut. Di sini disebut untuk nah, rumus versinya ban 0, untuk mencari satu dalam 100 tabnya ada kuvert di dalam biasanya itu satuannya itu harus perhitungan kadar dengan menggunakan deret baku atau kurva baku. Biasanya rumus soalnya dulu aja ya. Ini yang titrasi. Setelah berapa kali teman 10 mili kali terserba dengan menggunakan nilai absorban 0,7 sama dari yang per mili. Tempatnya apa kertas sama berapa? Jadi miligram. Kalau kita bagi 1000 berarti berapa? Dibagi 9 kayak yang saya hapus dulu. Jadi kelihatan ya kebesaran ya. Jadi di sini aja 16,04 miligram kan satuannya per liter bagi berarti ini kalau kita jadikan ke mililiter berarti kan 1 liter sama dengan berarti 1000 mililiter Kak, dikali boleh balik ke soalnya dulu nggak? boleh. Nih, di sini saja ya, kita menghitung di sini juga bisa sih. Nih. Oh, pelarutnya 100 mili. 100 mili berarti jadi 0,4%. Kan ya, 1,064 dibagi dengan 150 dikali dengan Gimana, Kak? coba menghitung dulu. Atau ada yang mau coba menghitung kalau kita konsentrasinya menggunakan miligram per liter ppm-nya. Sama saja kok nanti hasilnya. Caranya juga sama. Sama aja kok hasilnya tadi saya ngitung. Ya, sama saja kan. Berarti kan gimana caranya tuh?
Tadi kan 16,04 miligram ya. Per 1000 kita jadikan mili, 1 liter jadi mili kan 1000 mili. Dikali langsung saja ya. Pengencerannya tadi 10 dikali volumenya 100. Dibagi dengan 150 ya, 150 miligram. Dan ini nanti hasilnya baru dikali 100%. Hasilnya sama ya. Coba kita hitung, 16,04 miligram dibagi 1000 dikali 10 dikali 100. Kalau perhitungan ini prinsipnya yang penting itu satuannya itu harus sama. Kalau miligram ya kita ubah jadi miligram semua. Kalau mili kita ubah jadi mili semua. Kalau liter kita ubah jadi liter semua. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dipahami dulu soalnya. Dia 9. Hasil mana? 9. Coba saya juga belum hitung deh. 1 apa 10? Yang mana, Kak? Ini 069. 10, Kan kalau pi berarti kan Ya. tadi hasilnya pertama harus dikali ini kalau bloki 604 miligram. Kak, itu 16,0 bukannya diubah dulu jadi miligram. Yang mana? Ya, Kan kilogram per mili. sebenarnya nggak usah dibu mili nggak sih, Kak? Langsung aja yang di bagian volume yang 100 mili itu yang di Iya. Ya. 1,06 sih. 10,6. 10 Kak, benar sama. Ada yang sama 10,6? Ya, 10,69. Sama ya. Coba diulangi lagi hitungnya. Istilahnya di mana? Coba. Gak apa-apa, yang ini lanjut aja nanti aku. Oke. Hari ini aku nggak bisa. Bentar ya, saya share ulang dulu ya. Berhenti sendiri nih. Soal yang pengukuran dengan rumus yang apa, teman-teman? Apa itu? 0,7 Tanya ini mau bertanya. sen ke Dibagi. ya dibagi.
Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya, ini ada soal resolusi. Rumusnya gimana tadi resolusi? 2 dikali delta TR dibagi luas puncak 1 tambah luas puncak 2. Iya, ketemunya berapa? 6. Itu dikurangi 2,5 berapa? Tambah berapa? Baru di Nah, sama kan hasilnya 0,7. Ya nih, kongkon ke dalam labu 50 mili. Berapa kali pengenceran? 100 dibagi 10 kan 10. Terus 50 dibagi 5 kan 10. Berarti 10 Iya, kali betul. 10, 10 kali 100. 10, 100. Jadi 100 dibagi 10 ketemu hasilnya 10, 50 dibagi 5 ketemu hasilnya 10 juga. Kemudian 10 kali 10 sama dengan 100 dan kedua. Yang for ini ini kanal C daripada A. Ada ada ya daripada A. Paham dulu soal notasi ya. Belum ada ya, Kak ya? Oh ya, belum ada contoh soalnya. Tempat ya A plus B dibagi langsung saja dengan dicontoh gambarnya aja. Pokoknya prinsip kita hitung kalau sudah ketemu berapa lebarnya, ini berapa lebarnya, ini berapa lebarnya. Tapi menurut saya di sini hasilnya berapa teman-teman? 1,5. Iya, 1,5. Berarti artinya apa? Bagus. Simetris. Tadi syaratnya gimana? Kalau tailing faktor. Kurang bagus, Kak. Kurang efisien berarti. Kasihan kolomnya. Ya, betul. Jadi, ketika nilai tailing faktornya lebih dari 1, itu kolom yang dipakai itu kurang efisien. Kita lihat aja nih. Lihat aja dari gambarnya. Gambarnya aja sudah mengekor seperti ini. Harusnya tailing faktor yang baik itu seperti ini nih. Simetris nih. Tuh. Simetris. Ya dari gambarnya saja sudah bisa ya hasilnya itu tidak bisa sama dengan 1. Sampai di sini paham teman-teman? Ya, Kak. Oke. Kita lanjut titrasi. Nah, nih, titrasi ada bermacam-macam standar primer dan ada larutan standar sekunder. Bedanya apa? Kalau larutan standar primer itu larutan yang digunakan itu harus memiliki kemurnian yang tinggi dan dalam penimbangannya pun harus akurat. Kemudian bedanya dengan larutan standar sekunder, kalau larutan standar sekunder itu tidak harus memiliki kemurnian yang tinggi seperti larutan standar primer ya, dan dibuat dengan konsentrasi tertentu. Nah, contohnya yang larutan standar primer yang tidak boleh digunakan
karena NaOH itu mudah mencair di ruangan. Nah, selain itu harus stabil karena nantinya akan digunakan untuk penetapan kadar. Nah, digunakan adalah basa. Kalau asidi kebalikannya, sampel yang digunakan adalah sampel yang bersifat basa dan indikator merah atau MM. Nah, kalau argentometri ini prinsipnya adalah reaksi pengendapan. Ada 3 ya macam-macam argento ya. Ada argentometri Mohr, ada argentometri Fajans, ada argentometri Volhard yang satu. Bedanya apa? Kalau argentometri Mohr itu prinsipnya adalah pengendapan berwarna ya, endapan yang berwarna. Itu kalau yang argentometri Mohr. Kalau yang argentometri Volhard itu pembentukan senyawa berwarna, lautan itu adalah lautan yang berwarna. Kalau menggunakan indikator absorpsi seperti eosin, fluoresin, seperti itu. Nah, kita bahas dulu satu persatu argentometri Mohr, pembentukan endapan berwarna. Nah, di sini biasanya untuk penetapan kadar senyawa-senyawa yang Cl, Br, seperti itu. Seperti NaC. Kalau di titrasi Mohr ini, suasana yang digunakan adalah suasana netral. Netralnya tetapi netral yang sedikit basa, yaitu antara pH 6,5 sampai 9 pH yang digunakan. Kenapa kita menggunakan pH dalam suasana netral tapi sedikit basa? Karena ketika dalam suasana larut, karena terbentuk dikromat, itu nantinya akan terbentuk endapan. Di sini kan titran yang kita CR, pokoknya ada endapan yang terlat, coklat kemerahan ya kayak merah bata, seperti itulah endapan berwarna coklat. Suasananya suasana netral 0,5 sampai 9. Karena kalau dalam suasana asam nanti di argentometri apa ada Cl-nya Cl ya, fluoresin. Di argentometri Fajan ini nantinya juga akan terbentuk endapan. Endapannya warna apa? Endapan yang dari warna jadi warna merah. Terus ada lagi argentometri Volhard yang mudah larut api, lama-kelamaan nanti akan berwarna merah, larutan berwarna merah. Argentometri Volhard itu sampelnya titran yang digunakan sama juga AgNO3. Jadi di sini prinsipnya kalau Volhard itu sampel misalkan ya sampel Cl ya. Cl kalau Cl- ya kan ada ion halogennya. Nah, Cl- ini kemudian ditambah larutan standar AgNO3 yang berlebih. Kemudian dititrasi nih dengan garam tiosianat, tambah indikator Fe3+ FeCl ya biasanya. Kemudian akan membentuk endapan putih yang lama-kelamaan nanti akan membentuk larutan berwarna merah itu. Kemudian nih ada kompleksometri. Contoh sampelnya CaCl2, MgOH2. Ada lagi dua pembentuk selain BHN, kalau magit ini juga ada biasanya EBT, Eriochrome Black T itu ya. Pernah dengar nggak teman-teman? Di praktikum kimia analisis ya. Ada EBT. Kalau indikator EBT itu biasanya nantinya akan menjadi kompleks berwarna merah. Kalau BHN biru hidroksinaftol ya nanti jadinya akan berwarna biru, biru jernih. Kemudian yang reaksi permalitran KMNO4 ini menggunakan H2SO4. Indikatornya apa? Indikator ya kan auto indikator. Jadi di sini tidak memerlukan indikator, nanti berubah warna sendiri. Contoh sampelnya yaitu H2O2. Kemudian ada iodimetri, ada iodometri. Bedanya kalau iodimetri itu biasanya dikenal dengan istilah titrasi langsung. Kalau iodometri adalah titrasi tidak langsung, ya kan biasanya dikenalnya titrasi langsung dengan larutan standar Meiji. Contoh iodom 2O3, indikatornya kanji. Contoh sampelnya vitamin C, dimer karpol. Nah, di titrasi iodometri ini kenapa dikatakan tidak langsung? Karena dulu KiO3 dengan Ki, kemudian baru membentuk I2 bebas. Nah, ini kan sama Na2S-nya. Kemudian ada yang ketiga ada diazotasi. Contohnya adalah nitrimetri.
Reaksi prinsipnya itu di sini nanti ada reaksi antara amin aromatik primer ditambah dengan asam nitrit dalam suasana asam nanti membentuk garam diazonium. Contohnya yang memiliki amin aromatik primer yaitu antibiotik sulfonamid. Nah, nitrimetrik ini prinsipnya yaitu reaksi diazotasi, yaitu antara amin aromatik primer ditambah dengan asam nitrit dalam suasana asam nanti akan menjadi garam diazonium. Menggunakan indikatornya sama kanji. Halo teman-teman. Kak, aku mau tanya, Kak. Ya, Halo. ya. Halo. Untuk yang titrasi ini kan banyak ya, Kak ya? Ya, Kak. Ya. Untuk titrasi ini kan lumayan banyak ya, kayaknya nggak hafal juga gitu. Untuk kalau di UK itu biasanya yang jadi poin harus kita tahu tuh apa ya, Kak, untuk titrasi? Oh, kita cara menghafalnya lihat dari prinsipnya aja. Oh, kalau netralisasi ada alkali, asidi. Kalau alkali berarti titranya kita menggunakan basa, sampelnya berarti asam. Kalau asidi biasanya titranya basa. Titranya asam, sampelnya basa. Kalau di UK sih, kalau waktu saya kemarin jarang nggak keluar malahan kalau yang titrasi. Biasanya tuh di indikator, kadang di indikator, kadang di titran. Kalau di contoh-contoh soal yang UK tahun-tahun lalu ya, itu biasanya kadang di indikatornya, kadang di titrannya, kadang prinsipnya apa gitu. Yang penting tuh di titrasi kita tahu prinsipnya aja dulu. Kalau netralisasi berarti kan dalam kondisi netral. Netral berarti ada alkali, ada asidi. Kalau alkali basa. Berarti kita ingat titranya basa. Berarti sampelnya kebalikannya dari basa ya kan? Kalau asidi asam. Berarti titran yang digunakan adalah titran yang asam. Itu sampelnya berarti nanti kebalikannya, sampelnya sampel yang basa. Kemudian kalau argento kita lihat dari prinsipnya saja. Argento itu prinsipnya adalah pengendapan. Ya, argento itu pengendapan. Biasanya yang umum sih ya yang mor itu ya. Biasanya sering digunakan yang mor. Bentukan endapan berwarna sih. Kalau indikator seperti Vagens itu jarang sih yang menggunakan indikator absorpsi. Lebih seringnya yang dominannya yang mor yang sering digunakan. Kita pahami dulu ada mor, ada Vagan, ada Volhard. Kalau mor berarti itu kan pembentukan endapan berwarna, berarti nantinya ada endapan. Kalau di argentometri itu nanti apa ya, hasilnya tuh warnanya sama sih, pada akhirnya warnanya merah. Diingat aja itu, nanti pada akhirnya jadinya warnanya merah. Kalau mor berarti endapan merah, coklat merah ya kan merah. Kalau Vagan berarti kan dia indikator absorpsi itu juga endapan nanti. Endapan yang tertentu juga endapan merah. Kalau Volhard juga nanti akan pada akhirnya akan terbentuk larutan merah. Walaupun itu beda sendiri ya. Kalau Volhard larutan yang terbentuk, kalau yang mor dan Vagan itu nanti terbentuknya endapan. Sama-sama warnanya merah kok kalau untuk argento. Aku kan mau nanya, kalau untuk itu kan kompleksometri sampelnya magnesium hidroksida ya Kak. Jadi kalau misalkan sampelnya magnesium hidroksida, berarti kita jawabnya kompleksiometri Kak, bukan yang netralisasi. Soalnya kan dia bersifat basa tuh Kak. Jadi gimana tuh? Ya, jadi itu yang dipakai itu Mg ya. Jadi di antasida biasanya MgOH. Jadi Mg-nya magnesium. Komplekso itu contohnya yang magnesium, Mg, Cu, Pb, Ca. Itu yang kita gunakan di komplekso. Pembentukan kompleks dengan ion logam. Mg kan termasuk ion logam. Magnesium. Berarti kalau misalkan natrium juga, misalkan kayak natrium karbonat juga termasuk natrium bikarbonat, berarti kan dia natrium juga termasuk logam Kak. Itu gimana?
Apa emang dia kalau untuk khusus natrium, untuk logam natrium itu termasuk netralisasi aja? Untuk magnesiumnya itu masuk ke kompleksiometri atau gimana? Iya, kalau magnesium itu masuknya ke kompleksometri. Magnesium biasanya kalau antasida itu masuknya ke kompleksometri. Tapi kalau Na karbonat, Na bikarbonat itu biasanya masuknya di asidimetri. Kalau komplekso biasanya Cu, Mg, Pb itu sih biasanya. Kakak, Iya, aku ada soal tentang nitrimetri, boleh aku share nggak di sini? boleh. Aku chat ya. Ya. Udah, Kak. Oke. Nah, saya ambil bolpen dulu. Biar enak. Seorang apoteker di bagian QC melakukan penetapan kadar bahan baku golongan sulfa dengan menggunakan titrasi nitris sebanyak 150 mg sampel dengan bobot molekul 250,27. Berarti di sini sampelnya ada 150 mg. Berat molekul diketahui 250,27. Dengan perbandingan mol 1:1 jumlah reaksi yang dibutuhkan. Volume titranya adalah 5,6. Volume titran di sini itu berarti nanti di APJ-nya satuannya apa, Kak? Apa, Kak? Itu soal IC ya? Enggak. Bentar. Satuannya persen. Persen kan? Mm-mm. Bisa di-search juga tuh.
5,6 dikali 10,27. Nah, kita cari yang slide yang lebih kosong. Kita buat slide baru aja ya. Jadi rumusnya dulu ya, yang diketahui dulu kita tulis di sini nih. Yang diketahui tadi apa? Sampel ya, sampelnya gitu aja ya. Sampelnya adalah 150 mg. Kemudian bobot molekulnya berapa tadi? 250 ya, 0,27 ya? Iya, Kak. 27. Kemudian 1 M. Ya. Terus diketahui berarti volume berapa tuh? 5,6 ya. Per M ya, kita pakai N. Kalau kita diketahui M ya kita pakai M tuh. Tergantung kita dikali bobot. Kemudian berat kali ini dihitung berapa nih? Volume titranya berapa? 5,6. Ya, 5,6. Sembilan 93,4. Dikali 150 berapa? 150 mg. Ada yang sudah menghitung? Hasilnya 93 sekian. Kali 100. 5,6 dikali 0, dikali 0,1 dikali 2 50,27 dibagi 150. 0,93 dikali 100 93,4 ya. Adakah pilihan gandanya? Jadi 93% ya semua, berarti 93%. Oke, Kak, makasih. Oke, Kak. Kak mau nanya, Ya, untuk rumusnya tuh berat sampel ya Kak? Soalnya saya lihat di modul A ini itu pernya itu per volume sampel, jadi tuh saya bingung Kak. Jadi bisa berat sampel ataupun volume sampel, tergantung sama bentuk soalnya ya. iya. Kita lihat juga dari bentuk soalnya. Kalau soalnya pakai volume ya berarti kalau sampelnya dalam bentuk cairan larutan ya berarti kita pernya per volume sampel. Kalau sampelnya dalam bentuk padat ya berarti kita per berat sampel. Makasih Kak. Oke, Kak. Ini kalau mau ditulis dulu nih boleh. Soalnya lihat dari kolom chat ya teman-teman.
Sudah? Ya, Kak. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada fitokimia nih. Di fitokimia kita mengenal ada jamu, ada OHT, kemudian ada fitofarmaka. Ini fitofarmaka yaitu bukan fitokimia ya. Nah, ini jamu. Jamunya simbolnya. Contohnya apa kalau jamu? Ada di pasaran itu ada Batugin, ada Nkasari, itu kan jamu ya. Ada logo jamunya ya. Itu ujinya itu sudah dengan uji klinis, uji praklinis dan uji klinis. Nah, ini fitofarmaka. Uji praklinis itu sudah pada manusia. Ada beberapa tahap ya. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, sebelum masuk situ contoh OHT di pasaran apa, teman-teman? Ada yang tahu OHT yang di pasaran apa? Kolak angin. Ya. Terus ada lelap juga ya. Iya. Antangin JRG itu juga ya ikutnya OHT ya. Kalau fitofarmaka apa contohnya yang di pasaran? Banyak ya sekarang udah fitofarmaka. Ngomong Kak. Gimana? Stimunok. Ya, Stimuno, Tensigard, Exgra, ya kan, VIP albumin, Nodiar itu masuk ke dalam fitofarmaka. Fitofarmaka itu kita sudah dilakukan uji praklinis dan klinis. Kalau OHT baru uji praklinis saja. Nah, uji klinis itu ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Kalau fase 1 itu untuk mengetahui toksisitas dan tolerabilitas dari senyawa tersebut, dari sediaan tersebut. Biasanya kalau untuk fase 1 itu pada sukarelawan sehat. Kemudian dilanjutkan dengan uji fase 2. Uji fase 2 itu untuk mengetahui efek farmakologi atau efek terapi. Biasanya pada sekelompok kecil orang sakit. Kemudian dilanjutkan dengan uji fase 3, itu untuk memastikan apa? Memastikan khasiat, keamanan, dan efektivitasnya. Itu juga biasanya sekelompok besar orang sakit. Kalau fase 2 sekelompok kecil, kalau fase 3 itu sekelompok besar orang sakit. Kemudian fase 4 itu setelah dipasarkan, kita lihat hasilnya bagaimana di pasaran. Tuh, ada efek lain enggak? Tuh. Jadi kalau uji klinik fase 1 itu kita hanya untuk mengetahui toksisitasnya, kita lihat dulu toksisitasnya bagaimana. Kalau suatu sediaan itu yang penting kan aman, safe, efektif, acceptable ya kan. Nah, kita lihat dulu toksisitasnya gimana. Kalau dia menyebabkan toksik, berarti ya kita stop. Kalau tidak, kita lanjutkan ke fase 2. Fase 2 itu untuk mengetahui efeknya, efek terapi, bagaimana efeknya. Kemudian, kalau fase 3 itu untuk memastikan khasiatnya. Untuk memastikan khasiatnya, kemudian keamanannya gimana, efektivitasnya gimana. Kalau fase 4 baru di post-marketing. Post-market setelah dipasarkan itu biasanya pada hewan uji. Nah, ini ada metode ekstraksi nih. Metode ekstraksi itu ada metode ekstraksi yang panas dan yang dingin ya. Kalau perkolasi, busa, dekok, destilasi, ini masih metode panas ya. Sekarang yang dingin nih, dingin maserasi dan perkolasi. Kita bahas satu-satu. Maserasi ini apa? Maserasi itu organik. Jadi menggunakan pelarutnya yang sesuai. Kalau zat yang akan ditarik adalah zat yang polar, berarti pelarutnya kita menggunakan pelarut yang polar juga. Kalau zat yang ditarik, senyawa yang ditarik sifatnya non-polar, kita menggunakan pelarut yang non-polar juga. Adalah penyari itu perkolasi. Kan kalau perkolasi kan biasanya mengalir di sia yang dibasahi. Itu
pernah melakukan ya untuk maserasi perkolasi ya. Jadi kalau maserasi prinsipnya adalah perendaman, kalau perkolasi adalah mengalirnya. Ada metode ekstraksi yang panas ya, yang panas contohnya ada sokletasi. Sokletasi itu apa? Sokletasi itu ekstraksi dengan menggunakan pelarut cairan organik yang dilakukan secara berulang-ulang dengan suhu tertentu. Biasanya kita menggunakan acuan jurnal ya bisa. Kemudian ada infusa. Kalau infusa penyairan simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infusa sama dekok itu bedanya di waktunya. Suhunya sama 15 menit. Kemudian ada destilasi. Biasanya kalau destilasi ini untuk minyak atsir ya, yang bisa menguap, ya senyawa yang bisa menguap. Nah, destilasi ini biasanya menarik senyawa yang ikut menguap dengan pelarut. Pada saat pendinginan, nanti senyawa dan uap pelarut ini akan terkondensasi dan terpisah menjadi destilat. Nah, ini destilat ini yang nantinya akan digunakan. Boleh kita jeda dulu untuk sholat ya, 10 menit. Nanti kita lanjut materi lagi, masih ada mungkin 3 slide kali ya. Nanti sama post test juga. Silakan kalau mau sholat dulu boleh teman-teman.
Ternyata belum saya unmute ya. Sambil bisa diisi untuk presensinya ya teman-teman. Untuk yang kelas online 2 bisa diisi juga di bagian di sheet yang pertemuan keempat. Pokoknya yang judulnya analisis instrumen dan analisis kimia. Nah ini, kemudian kita bahas senyawa marker nih, senyawa marker. Ini kita bisanya sih memahami ya, menghafalkan. Kita baca berulang-ulang aja, nanti kita hafal. Kita lihat dari nama latinnya dari tanaman. Biasanya kandungan aktifnya itu sebagian besar mengambil dari nama aktif dari tanaman. Cara menghafalkannya saya dulu seperti itu. Jadi misalkan nih, seledri, apium. Berarti apa kandungan aktifnya? Api. Depannya yang juga sama-sama api, apigenin. Kemudian ya emang sih ada beberapa juga tanaman yang emang tidak ada gimana ya, antara nama latin sama kandungan aktifnya tidak ada sangkut pautnya ya namanya ya. Tapi sebagian besar sih banyak seperti ini, cabai Jawa piper retrofactum. Berarti apa? Piperin, piper, kurkumin, yang ada fil. Ini dipahami ya, dipahami sendiri-sendiri itu. Untuk nama kandungan aktifnya sih biasanya yang sering muncul itu dalam bentuk nama latin. Nama latinnya ini, kandungan aktifnya apa? Nah, ini kemudian deteksi senyawa kimia herbal nih. Ada alkaloid, ada flavonoid, ada galutanin. Alkaloid ini biasanya kita mendeteksi senyawanya, biasanya kualitatif ya ini ya, kita deteksi. Kalau alkaloid biasanya kita pakainya reagen Mayer, Dragendorf, Wagner, ya kan Borchardt. Nah, hasilnya itu biasanya endapan warna. Nah, endapan warnanya ini beda-beda. Kalau Mayer biasanya endapan, ada yang tahu Mayer? Mayer. Ya, kalau Mayer itu endapan warna putih. Kalau Wagner itu endapan Wagner Dragendorf itu endapan warna coklat. Ya, kalau Borchardt itu biasanya warnanya jingga. Jadi kalau yang warna putih itu biasanya endapan warna putih itu Mayer reagennya. Kalau Wagner Dragendorf itu endapan coklat. Kemudian ada flavonoid. Kalau reaksi geser itu biasanya pakainya ya. Kita lihat di spektro ya. Kalau secara kualitatif biasanya flavonoid itu pakai AlCl3 atau uap amonia, ya kan? AlCl3 nanti akan berubah menjadi warna merah. Kalau amonia itu uap amonia, kalau uap amonia itu biasanya di plat KLT ya, di lempeng KLT-nya itu nanti biasanya berubah jadi warna kuning. Kemudian ada fenol. Fenol biasanya menggunakan FeCl3. Warnanya hasilnya nanti warnanya biru. Kan apa? FeCl3 gelatin 10%. Endapannya warnanya biasanya kalau gelatin itu endapan warna putih. Kemudian ada minyak atsiri. Minyak atsiri atau biasanya terpen ya. Itu menggunakan reagen apa? KMNO4 atau anisaldehida 2SO4. Warnanya hijau biru atau merah biasanya. Hijau pucat SO4. Lebih mudah ya kan, lebih berwarna. Kemudian kalau galutanin itu kita pakainya FeCl3, nanti adanya endapan biru hitam. Ada lagi biasanya saponin ya kan. Saponin itu ketika dikocok ya biasanya saponin nanti akan berbusa. Biasanya digunakan pada obat kasus juga ada obat-obat herbal yang seharusnya kalau obat herbal itu yang murni Simplicia ya kan, kalau digunakan untuk rematik ini ya bahan kimia yang ditemukan. Kemudian kencing manis atau diabetes, bahan kimia yang ditemukan biasanya ada gliben, metformin, dan yang obat. Ya, ini tadi yang contoh soal ya. Soal di pretest yang tadi ya yang dilakukan itu maksudnya jadi bukan jenisnya. Jadi kalau kita apa ya
sampel kita masukkan ke dalam alatnya, kita analisis, itu nanti ada yang mengeluarkan yang namanya absorbansi dan ada transmitan. Nah, transmitan itu biasanya dalam bentuk persen transmitannya berapa yang keluar itu dari alatnya. Jadi biasanya kalau transmitan itu diketahui di soal itu satuannya biasanya persen, transmitannya berapa. Jadi ada absorpsivitas dan ada transmitan. Tapi biasanya yang kita gunakan untuk menghitung itu lebih ke absorpsivitas absorban ya. Absorbannya berapa? Ada absorban, ada transmitan. Tuh. Hasilnya ada absorban, ada transmitan. Yang biasanya kita hitung, itu kita biasanya menghitung absorbansinya berapa. Transmitan itu biasanya dalam persen transmitran. Untuk absennya udah diisi, teman-teman. Jangan lupa ya diisi ya. Ini yang soal tadi, untuk analisis instrumen dan kimia analisis kita udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Kak? Ya, bentar Kak, kurang jelas nih. Ya, oke, Kak. Untuk kalau fase 1 itu kan toksisitas, kalau fase 2 itu efek terhadap keamanan dan efektivitas. Ada lagi? Berarti efek Kak, samping di fase 3 ya, Kak? Ya, maksudnya di fase 3. Sama tadi, maaf Kak, kayaknya aku kelewat. Untuk yang macam-macam ekstraksi kan ada cara panas sama dingin. Yang selebihnya buat apa ya, Kak? Jadi tolong diulangi ya, Kak? Oke, saya ulang ya. Nah, kalau ekstra panas, hanya kita lihat juga dia tahan panas atau tidak. Kalau yang tidak tahan panas, kita menggunakan metode kemaserasi dan perkolasi. Tetapi kalau simplisia yang tahan panas, kita menggunakan metode yang metode panas. Ada soklet, influenza, infusa tertentu saja untuk yang mudah menguap. Kalau yang maserasi perkolasi ini untuk simplisia yang tidak tahan terhadap panas, kita bisa menggunakan maserasi perkolasi. Kan ada juga tuh simplisia yang rusak kalau dilakukan pemanasan. Makanya dilakukan ekstraksi dengan metode dingin. Tuh. Kemudian kalau yang tahan terhadap pemanasan, biasanya di masing-masing simplisianya ada ketentuannya. Biasanya kita bisa metodenya yang digunakan untuk ekstraksi itu ada. Kalau kayak yang bentuk apa sih, batang, akar gitu, yang mana ya, Kak? Akar batang tergantung juga dari kestabilan dari simplisia tersebut. Dari akar batang itu juga bisa kita gunakan maserasi, ya kan? Yang penting kita lihat stabilitasnya dari suatu senyawa yang akan kita ambil. Kan tiap-tiap senyawa pada simplisia yang akan kita ambil itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Makanya kita lihat dulu dari karakteristik senyawa juga yang mau diambil, seperti itu. Oke, Kak. Ya, ada lagi? Kak, maaf mau nanya, kalau untuk kalibrasi metode analisis, kayak jenis kalibrasi standar eksternal, atau gimana ya, Kak? Soalnya belum ya. Ya, itu biasanya juga bisa masuk analisis. Bisa juga. Ada macam-macamnya. Iya, kayak penjelasannya gitu Kak, saya masih suka bingung antara standar eksternal adisis, eksternal atau gitu, eksternal internalnya itu gimana? Bisa tolong dijelasin nggak Kak?
Nah, ada kalibrasi eksternal, ada kalibrasi internal, ada adisi, ada multiple point test, ada single point test, ya kan itu macam-macamnya kan. Nah, kalau standar internal itu ditambahkan senyawa atau analit lain pada sampel atau standar. Berarti pada sampelnya itu ditambahkan senyawa atau analit lain. Kalau itu standar internal. Kalau standar adisi, larutan standarnya itu ditambahkan ke dalam sampel. Jadi kalau internal itu ada tambahan senyawa atau analit lain pada sampelnya atau pada standarnya. Jadi ada tambahan senyawa atau analit lain. Tetapi kalau adisi itu larutan standar. Tapi kalau standar eksternal, namanya eksternal, berarti dipisah sampel dan standarnya terpisah. Multiple point test itu kurva regresi, kurva baku, itu multiple point test. Kalau single point test itu berarti seperti pendekatan absorpsi ya, pendekatan absorban ya metode yang digunakan biasanya. Jadi perbandingan kadar pada satu titik uji saja. Kadar sampelnya itu biasanya harus mendekati standar. Jadi single point test itu biasanya menggunakan metode pendekatan absorbansi. Tetapi kalau multiple point test kita menggunakan kurva baku, kurva regresi. Sampai di sini paham, Kak? Paham, Pak. Ya, itu biasanya bisa dibahas juga di subbab industri ya, CPOB itu bisa di situ, bisa ikut juga di analisis instrumen. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oh ya, absennya jangan lupa ya teman-teman. Sambil kita post test ya. Untuk yang kelasnya Kak Dea juga sama ya, absennya di situ ya, jadi 1 di pertemuan keempat. Yang ada judulnya kimia analisis dan analisis instrumen itu. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa post test ya teman-teman. Untuk linknya sudah saya share di kolom chat, bisa diisi juga untuk presensinya. Untuk kelas online juga bisa juga mengisi di keempat yang ada judulnya kimia analisis ya materinya.